Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, dan selamat malam. Siapapun yang menonton video ini dimanapun Anda berada, baik itu di dalam rumah, di atas genteng, ataupun di liang lahat. Kami dari kelompok 7 ingin membahas sebuah materi tentang perselingkuhan dan perceraian. Perkawinan itu merupakan sebuah perbuatan yang sangat sakral di dalam agama manapun. Dalam Islam sendiri, istilah perkawinan itu disebut mitagan golizot, yaitu suatu perjanjian yang sangat kokoh dan luhur yang ditandai dengan pelaksanaan sigat ijab kabul antara wali nikah dengan mempelai pria dengan tujuan untuk membentuk suatu rumah tangga yang bahagia, sejahtera, dan kekal. Nah, di dalam pernikahan sendiri itu mestinya tidak melulu tentang kebahagiaan. Pastinya ada nanti suatu problem-problem atau masalah yang akan ditemui dalam pernikahan tersebut. Nah, contohnya di sini adalah perselingkuhan, guys. Nah, apa itu perselingkuhan? Perselingkuhan merupakan suatu pelanggaran kepercayaan. Hal ini terjadi ketika salah satu ataupun kedua pasangan tidak menghormati lagi perjanjian untuk setia. Nah, jadi intinya perselingkuhan ini adalah terjadi karena pasangan tersebut tidak menghormati lagi ikatan janji suci dari pernikahan itu, guys. Apa sih kira-kira yang menjadi sebab terjadinya perselingkuhan ini? Di antaranya ada juga yang udah bosan gitu sama pasangannya. Ada juga masalah ekonomi, masalah kepuasan batin mungkin yang tidak terpenuhi. Nah, contohnya di sini misalkan sang suami lagi jalan-jalan singgah ke warung, ternyata acil warungnya ini sangat menggoda dan kawaii, guys. Tiba-tiba sang suaminya ini tergoda oleh acil warungnya ini. Kemudian lambat laun mereka menjalin hubungan, akhirnya tumbuh rasa cinta di antara keduanya. Akhirnya mereka menjalin hubungan lah secara rahasia, hubungan terlarang dengan acil warung tersebut tanpa sepengetahuan sang istri. Maka yang seperti itulah yang disebut perselingkuhan. Di dalam Islam sendiri, perselingkuhan itu dikenal dengan istilah khianat atau al-khianah, yang berarti berpalingnya seseorang yang sudah memiliki pasangan kepada yang bukan pasangannya, ya seperti yang contoh saya tadi ya. Pengkhianatan atau perselingkuhan ini juga akan menghilangkan keberkahan dalam keluarga, sehingga rumah tangga akan terasa suram, sesak, dan sempit meskipun perbuatan khianatnya tidak diketahui. Ya, walaupun dia ini selingkuh tanpa sepengetahuan pasangannya, ini tetap akan mengurangi keberkahan di dalam rumah tangga itu sendiri. Selanjutnya adalah tipe-tipe perselingkuhan. Nah, jadi perselingkuhan ini juga ada varian rasanya, guys. Varian rasanya ini ada 4 BTW. Yang pertama di sini adalah serial affair. Serial affair merupakan tipe perselingkuhan ini paling sedikit melibatkan keintiman emosional tetapi terjadi berkali-kali. Penyelewangan ini dilakukan kepada lebih dari satu orang dengan berganti-ganti pasangan tanpa adanya ketertarikan emosional dan komitmen tertentu di antara keduanya. Nah, jadi beliau ini selingkuh itu mungkin karena gabut aja, itu ganti-ganti gitu. Bosan udah sama yang ini, ganti lagi sama yang lain. Nah, selanjutnya yang kedua ada flings, bukan terbang ya, tapi FLINGS, flings. Mirip dengan serial affair, perselingkuhan ini juga belum menunjukkan adanya ketertarikan emosional dan komitmen apapun terhadap pasangan selingkuhannya. Flings biasanya terjadi karena adanya suasana serta kondisi yang mendukung dan kemungkinan terjadinya perselingkuhan. Misalnya daya tarik saat antara pria dan wanita yang kebetulan berbeda jauh dari pasangan hidupnya. Ya, contohnya seperti yang saya sebutkan tadi yang sama acil warung tadi. Nah, yang ketiga ada romantic love affair. Adalah bentuk perselingkuhan yang melibatkan hubungan emosional yang mendalam. Hubungan yang terjalin menjadi amat penting dalam keseluruhan hidup pasangan. Seringkali pasangan berpikir untuk melepaskan pernikahannya dan menikahi kekasihnya bila berdaya yang tidak memungkinkan. Perselingkuhan tersebut dapat berlangsung hingga jangka panjang. Nah, jadi orang yang selingkuh ini sama selingkuhannya ini sama-sama memiliki rasa ketertarikan yang sama, rasa cinta yang sama itu. Selanjutnya ada long term affair. Nah, di sini perselingkuhan ini terjadi dalam waktu jangka panjang, hubungan yang menyangkut keterlibatan emosional yang paling mendalam. Nah, jadi selingkuhnya ini jangka panjang ya, tidak ketahuan. Misalkan ada yang bahkan ada suatu kasus itu bisa sampai 10 tahun gitu, 15 tahun tanpa
sepengetahuan pasangannya, sangat tidak manuk akal. Nah, adapun dampaknya dari perselingkuhan ini berdampak dengan kesehatan mental, guys. Jadi bisa menyebabkan stres, depresi, kecemasan, gangguan tidur, kesehatan, masalah kesehatan seksual, hingga potensi terjadinya trauma dan gangguan psikologis seperti PTSD. Nah, tentunya ini sangat berbahaya ya bagi kesehatan mental Anda, dan tentunya perbuatan ini sangatlah tidak terpuji dan tidak disarankan ya, baik itu dari segi moral ataupun agama. Dan untuk materi selanjutnya nantinya akan dilanjutkan oleh rekan. Oke, baiklah. Saya Maulidatus Sa'diyah akan melanjutkan materi pembahasan setelah perselingkuhan, yakni perceraian. Oke, teman-teman tahu nggak sih apa itu perceraian? Dari definisinya, perceraian adalah kondisi di mana suami istri memutuskan atau mengakhiri ikatan pernikahan secara resmi, di mana suami istri ini tidak lagi hidup bersama. Mereka juga tidak berhak maupun berkewajiban untuk melayani dan melakukan hal-hal yang diperbolehkan dalam rumah tangga. Perceraian sendiri terbagi menjadi dua, yaitu ada cerai mati dan cerai hidup. Oke, yang pertama, cerai mati terlebih dahulu. Cerai mati adalah salah satu dari suami maupun istri meninggal dunia. Nah, perceraian ini tidak timbul karena persoalan maupun problematika, melainkan kehendak dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian cerai hidup. Cerai hidup ini memang suami dan istri ini masih hidup dan masih saling diberi kesempatan, namun mereka memutuskan untuk saling berpisah. Pasangan yang melakukan perceraian ini pasti disebabkan oleh persoalan-persoalan yang mereka tidak dapat menyelesaikan bersama. Akhirnya persoalan dan permasalahan ini diserahkan kepada pengadilan untuk minta keputusan dan diselesaikan. Perceraian sendiri adalah jalan terakhir setelah diupayakan untuk saling berdamai dan bertahan. Ada beberapa faktor nih penyebab perceraian yang kebanyakan terjadi di wilayah Indonesia. Di antaranya keperawanan. Nah, mungkin bagi sebagian laki-laki, keperawanan seorang perempuan ini adalah suatu hal yang penting. Ini akan memunculkan masalah dalam keberlangsungan kehidupan rumah tangga mereka. Namun ada juga sebagian laki-laki yang tidak mempermasalahkan keperawanan seorang perempuan. Artinya mereka telah menerima kondisi dari pasangannya dan ini keputusan yang lebih baik. Faktor yang kedua, penganiayaan dan KDRT. Penganiayaan atau KDRT dalam rumah tangga ini merupakan salah satu faktor terbesar dalam perceraian, yang kebanyakan korbannya ini adalah istri atau anak. Jika suami atau istri melakukan KDRT seperti memukul, menampar, atau menendang, atau kekerasan fisik lainnya, kalian bisa mengajukan persoalan ini ke pengadilan untuk minta solusi. Faktor selanjutnya karena ekonomi. Suami misalnya tidak dapat memenuhi kebutuhan keluarga yang mendesak, misalnya karena tidak bekerja atau malas dan lain sebagainya. Karena kita kan memerlukan pemasukan untuk terus bertahan hidup, apalagi di dalam berumah tangga. Karena ketika berumah tangga, kebutuhan akan menjadi berkali-kali lipat dari orang yang belum menikah. Alangkah baiknya bagi suami, sebelum kalian memutuskan untuk jenjang pernikahan, kalian siapkan dulu ekonomi yang bagus untuk keluarga kalian. Faktor lainnya, tidak mendapat keturunan. Nah, tidak mendapatkan keturunan ini biasanya baik suami maupun istri mengalami kemandulan. Setelah mereka melakukan upaya seperti program atau pengobatan medis dan lain sebagainya agar mereka mendapatkan keturunan, namun tidak juga membuahkan hasil gitu. Karena kan anak ini salah satu dambaan dalam hubungan suami istri. Anak juga sebagai buah hati dalam keluarga gitu. Faktor yang terakhir nih, yaitu ketidaksetiaan pasangan atau perselingkuhan. Yang tadi sudah dijelaskan oleh Miftahul Khair, di mana salah satu pasangan ini melanggar janji pernikahan untuk saling setia.
Demikian beberapa materi yang telah kami sampaikan. Salah dan hilafnya kami mohon maaf. Silahkan kalau ada kritik dan saran kalian bisa komen. Dan jangan lupa like dan subscribe.